Pada video kali ini saya akan sharing tentang cara saya dalam mendapatkan penghasilan puluhan juta per bulan. Seluruh penghasilan tersebut saya peroleh dari dunia digital, yaitu konten di YouTube, TikTok, dan Instagram. Bahkan per 1 September 2021 kemarin, saya resign dari salah satu bank BUMN karena side hustle-nya udah jauh lebih besar dibandingkan dengan penghasilan utama. Sebenarnya sudah dari awal tahun ini saya berpikir, kalau misalkan profesi konten kreator yang saya kerjain setengah-setengah aja udah menghasilkan ini, kebayang nggak kalau misalkan diseriusin bakal berkembang kayak gimana? Mungkin bisa nyaingin Rans Entertainment ataupun Tema Indonesia. Who knows? Oke, jadi ada 3 stream income yang saat ini jadi penghasilan utama saya di YouTube. Yang pertama adalah AdSense. AdSense merupakan iklan yang muncul di awal dan selama video berlangsung. Sebagai contoh, saat kamu mau nonton video ini, itu kan biasanya ada iklan yang muncul di awal video. Untuk setiap penayangan iklan tersebut, saya akan mendapat bayaran. Jadi, semakin banyak orang yang nonton video saya dan nggak skip iklannya, maka semakin besar juga AdSense yang akan saya peroleh. Stream income yang kedua adalah affiliate. Affiliate ini memiliki banyak nama, ada yang bilang dengan nama program referral, ada juga yang bilang dengan nama undang teman. Intinya sih sama aja, kamu harus membuat konten dan menyebarkan link referral ataupun link afiliasimu dengan menggunakan konten tersebut. Selanjutnya, kamu akan mendapatkan komisi untuk setiap orang yang bergabung dalam suatu aplikasi dengan menggunakan link afiliasimu yang telah kamu sebarkan tadi. Jadi semakin banyak orang yang bergabung dengan menggunakan link referral ataupun link afiliasi kamu, maka semakin gede juga komisi yang akan kamu dapatkan. Stream income yang ketiga adalah endorse. Endorse merupakan kerjasama antara konten kreator dan sebuah brand. Kita akan diminta untuk membuatkan sebuah video bagi brand untuk mempromosikan produk mereka. Dalam proses pembuatan video tersebut, kita akan diarahkan mengenai isi ataupun pesan yang akan disampaikan oleh brand melalui video tersebut. Selanjutnya, kita akan menerima bayaran setelah video selesai dibuat dan diupload di channel-channel kita. Total dari ketiga stream income tersebut mencapai lebih dari 50 juta rupiah. Lebih tinggi dibandingkan UMR, walaupun nggak sebesar artis ataupun YouTuber yang lebih besar. Coba aja kamu tebak di kolom komentar, berapa sih penghasilan dari channel YouTube Andre Tuan ini? Nanti kalau ada yang mendekati, akan saya up dan pin komennya. Tentunya penghasilan sebesar itu tidak tiba-tiba datang dari langit. Semua perlu proses, dan pada hari ini saya akan menceritakannya. Jadi, saya memulai perjalanan saya sebagai konten kreator itu dari channel YouTube. Dan untuk membuat sebuah channel YouTube, modal peralatannya itu gampang banget teman-teman. Kamu bisa rekam dan edit dengan menggunakan handphone, atau kalau kamu punya budget lebih, kamu bisa rekam dengan menggunakan kamera, selanjutnya ngedit dengan menggunakan laptop. Atau bisa juga niru saya, di mana saya membeli laptop dan kamera dengan menggunakan aplikasi kredit digital. Nah, salah satu aplikasi kredit digital yang saya rekomendasikan adalah Julo, di mana kita bisa mengambil kredit secara digital dengan limit hingga 15 juta rupiah, dengan tenor cicilan sampai dengan 9 bulan. Selain itu, bunga dari Julo juga sangat bersahabat, yaitu mulai dari 0,1% per harinya. Selanjutnya, kamu dapat menggunakan limit kredit dari Julo untuk membeli barang-barang yang dapat meningkatkan produktivitas kerjamu. Selain bermanfaat, Julo juga telah berizin dan diawasi oleh OJK, serta bisa diakses di seluruh Indonesia, sehingga kamu bisa mengambil kredit secara online dimanapun kamu berada. Selain itu, kamu juga akan peroleh cashback apabila membayar tagihan sebelum tanggal jatuh tempo. Jadi semakin semangat kerja untuk segera melunasi utang kan? Salut buat kamu yang mau bijak dalam keuangan. Sekarang ada Julo Kredit yang siap bantu kamu untuk hidupkan hidupmu. Jadi budget saya untuk membeli seluruh perlengkapan YouTube itu mencapai 40 juta rupiah. Yang paling mahal tentu saja laptop yang harganya sekitar 16-17 juta rupiah. Lalu ada kamera yang mencapai 15 juta rupiah, ada lighting, handphone, dan beberapa perlengkapan lainnya. Namun di sini saya perlu mengingatkan bahwa saya berani untuk mengambil kredit digital bukan untuk memulai konten YouTube ini teman-teman, melainkan mengembangkannya untuk menjadi lebih besar lagi. Karena resiko kredit untuk memulai bisnis itu jauh lebih besar dibandingkan dengan mengembangkan bisnis. Kalau mengembangkan bisnis itu, berarti kita sudah punya bisnisnya dan dari bisnis tersebut sudah menghasilkan pemasukan. Selanjutnya, kita mengambil kredit digital untuk mengembangkan bisnis tersebut.
agar bisa menghasilkan keuntungan yang jauh lebih banyak lagi. Sebagai contoh, AdSense di YouTube itu kan ada syaratnya, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang yang harus kamu penuhi dalam waktu 1 tahun. Untuk mencapai hal ini, tentunya diperlukan trial dan error dalam menyampaikan materi ataupun materi yang kita akan bawakan di channel YouTube itu sendiri. Kalau kita mengambil kredit di awal, itu namanya gambling teman-teman. Karena kita nggak tahu apakah materi yang akan kita bawakan itu disukai oleh para viewers ataupun tidak. Jadi kita nggak tahu apakah kita bakalan berhasil di YouTube atau tidak. Balik ke cerita saya, jadi saya mengambil kredit digital yang terpercaya seperti Julo saat saya sudah memenuhi syarat AdSense dan mulai menghasilkan uang. Saya berkomitmen untuk menginvestasikan kembali seluruh pendapatan dari YouTube dalam bentuk peralatan-peralatan yang bisa memproduksi video dengan lebih baik, sehingga viewers jadi lebih suka dengan video-video saya, dan pada akhirnya subscriber dan viewers dari channel ini bertambah, dan penghasilan dari channel ini juga ikut bertambah. Singkat cerita, saya mengambil di Julo Kredit Digital yang cicilan per bulannya saya bayar dari penghasilan saya di YouTube. Pelajaran dari cerita ini adalah mengambil utang untuk kredit produktif itu baik karena akan meningkatkan penghasilan kita. Untuk meminimalisir resiko dan memaksimalkan pendapatan, ambillah kredit untuk mengembangkan usaha, bukan untuk memulai usaha. Semoga cerita ini dapat menginspirasi kamu, dan kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalin aja di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kamu suka dengan videonya, silahkan share agar lebih banyak lagi orang yang tahu tentang ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!